Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Enia Rusli dengan NIM 20T714. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint mengenai pemusatan dan penyebaran data. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu definisi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu min, median, dan modus. Ketiganya memiliki ciri-ciri dan perbedaan yang dapat dijelaskan secara matematis. Yang pertama, min, yaitu nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, median, yaitu suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dan nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Ketiga, modus, yaitu salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Adapun persamaan yang dapat digunakan untuk mencari min, median, dan modus pada data berkelompok diantaranya seperti yang dilihat di PowerPoint, dan terdapat keterangan yang sudah sangat jelas di dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal pemusatan. Maka diperoleh jawaban dengan kelas modus adalah 51 kurang 60 dengan panjang kelas sama dengan 10, frekuensi kelas modus yaitu 12, sehingga diperoleh TB sama dengan 50,5, D1 sama dengan 12 kurang C, D2 sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Maka modus data di atas dirumuskan dengan M0 sama dengan TB tambah K dalam kurung D1 per D1 tambah 2 baris kurung. Jadi M0 yaitu 56,5 sama dengan 50,5 ditambah 10 dalam kurung 12 kurang C per 14 kurang C baris kurung. Maka diperoleh 6 sama dengan 120 dikurang 10 C per 14 kurang C. Dan diperoleh lagi 84 dikurang 6C sama dengan 120 dikurang 10, menghasilkan 4C sama dengan 36, dan jawaban nilai C adalah 9. Kita lanjut untuk contoh soal kedua, yaitu menentukan median dari data tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Dan adapun penyelesaian dari soal berikut, yaitu ukuran data pada tabel di atas adalah 11 atau ganjil, artinya median terletak antara datum ke-51 dan datum tersebut terletak pada kelas 65 sampai 69. Selanjutnya kita beralih ke definisi ukuran penyebaran data, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Melansir dari Encyclopedia Britannica, ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran terdiri dari 6, yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil. Jangkauan atau range yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Simpangan rata-rata yaitu simpangan untuk menilai
yang diobservasi terhadap rata-rata. Simpangan baku yaitu nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Kuartil yaitu ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Desil yaitu nilai batas atas sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan terakhir persentil yaitu nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Adapun persamaan atau rumus yang akan digunakan untuk mencari jangkauan simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil seperti yang sudah tertera di dalam PowerPoint dan keterangan yang sangat jelas dalam PowerPoint juga. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pertama, penyebaran. Yang pertama di bawah ini merupakan data nilai ulangan Heru selama 1 semester. Bisa dilihat nilai datanya di PowerPoint dan tentukan jangkauan dari data di atas. Jawab yaitu diketahui data terbesar yaitu 95 dan data terkecil yaitu 75. Dan rumus dari jangkauan yaitu data terbesar dikurang data terkecil dan diperoleh 95 dikurang 75 sama dengan 20. Selanjutnya, contoh soal kedua, penyebaran, yaitu tentukan nilai kuartil dari data di bawah ini, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12, dan 12. Maka jawabannya, karena data di atas tersebut sudah terurut naik, maka kita bisa menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Letak Q1 berada pada data ketiga, yaitu 7, maka Q1 sama dengan 7. Letak Q2 yaitu berada pada data ke-6, maka nilai Q2 sama dengan 8. Letak Q3 berada pada data ke-9, yang dimana data ke-9 sama dengan 11, maka Q3 sama dengan 11. Dan contoh soal terakhir dari materi penyebaran data yaitu tentukan jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil dari data di bawah ini, 2, 3, 5, 7, 8, 4, 1, 6, 9, 6, dan 7. Diketahui data terbesarnya yaitu 9, data terkecil sama dengan 1, Q1 sama dengan 3, Q2 6, Q3 sama dengan 7. Jangkauan yaitu dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil diperoleh 9 kurang 1 sama dengan 8. Jangkauan interkuartil yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 7 kurang 3 diperoleh 4. Dan jangkauan semi interkuartil sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2. 1/2 dikali 4 sama dengan 2. Dan adapun referensi yang saya ambil dari berbagai sumber yang saya muat dari daftar pustaka dengan link berikut ini. Dan sekian dari PowerPoint yang telah saya paparkan. Maaf jika banyak salah dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.